kenapa bingung? Iya nih, tadi materi PNF dari Pak Sigit, kita masih bingung PNF itu apa sih? Oh, PNF. Jadi PNF itu adalah propriosesif, kemampuan tubuh untuk mengirim rasa, posisi, menganalisis informasi, dan bereaksi sadar atau tidak sadar terhadap stimulisasi dengan gerakan yang tepat. Neuromuskular melibatkan saraf dan otot. Facilitation membuat lebih mudah. PNF adalah satu metode terapi latihan yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pada sistem neuromuskular dengan merangsang proprioseptif. Metode ini berusaha memberikan rangsangan-rangsangan yang sesuai dengan reaksi yang dikehendaki, yang pada akhirnya akan dicapai kemampuan atau gerakan yang terkoordinasi. PNF adalah latihan yang didasarkan pada prinsip-prinsip anatomi fungsional dan neurofisiologi manusia. Teknik ini menggunakan proprioseptif yang terhubung dengan sentuhan auditory untuk menghasilkan peningkatan fungsional dalam output motorik dan dapat menjadi elemen penting dalam proses rehabilitasi cedera terkait latihan. Penggunaan dari PNF. Yang pertama, teknik PNF telah digunakan untuk meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, koordinasi, dan mobilitas fungsional. Yang kedua, tujuan utama teknik ini adalah untuk memudahkan pasien dalam mencapai suatu gerakan atau postur normal. Yang ketiga, pergerakan serta pola latihan diagonal dan rasional digunakan untuk meningkatkan modalitas fungsional dan kinerja otot menuju ke ADL yang baik. Yang keempat, teknik ini terutama digunakan dalam rehabilitasi ortopedi untuk cedera muskuloskeletal dalam rehabilitasi neurologis. Yang kelima, PNF dapat digunakan untuk kondisi apapun, namun tingkat kondisi pasien tertentu mungkin memerlukan modifikasi. Selanjutnya itu ada basic prinsip dari PNF. Yang pertama itu ada resistance, yang dimana kekuatan yang berlawanan dengan gerakan pasien disebut resistensi. Jumlah resistensi yang diberikan selama aktivitas harus benar untuk kondisi pasien dan tujuan kegiatan. Ini disebut resistensi optimal. Lalu resistensi digunakan dalam pengobatan untuk yang pertama memfasilitasi kemampuan otot untuk berkontraksi, yang kedua meningkatkan kontrol motorik, yang ketiga membantu pasien mendapatkan kesadaran akan gerakan dan arahnya, yang keempat meningkatkan kekuatan otot. Lanjut, yang kedua itu ada irradiation dan reinforcement. Yang irradiation penyebaran respon terhadap rangsangan, reinforcement itu memperkuat dengan tambahan stimulasi dan membuat lebih kuat. Efek dari irradiation dan reinforcement itu resistensi maksimal dapat digunakan untuk menyebabkan irradiasi atau luapan dari pola yang lebih kuat ke pola yang lebih lemah atau dari kelompok otot yang lebih kuat dalam suatu pola ke kelompok yang lebih lemah dalam pola yang sama. Yang ketiga, manual contact. Efeknya yaitu merangsang kontraksi otot. Yang kedua, merangsang otot sinergis untuk memperkuat gerakan. Yang ketiga, mempromosikan stabilisasi terang dan secara tidak langsung membantu gerakan anggota badan. Yang keempat, mencegah kebingungan gerak. Yang keempat, ada stretch. Stimulus peregangan terjadi ketika otot memanjang. Posisi otot yang diperpanjang adalah posisi awal setiap pola dan peregangan dipertahankan sepanjang gerakan. Semua komponen pola harus diregangkan secara bersamaan. Efek stretch yaitu yang pertama, merangsang aktivitas musculospindle. Yang kedua, setiap kontraksi otot pada peregangan akan menghasilkan gerakan dan otak tidak mengetahui ototnya saja tetapi gerakannya. Volume dengan mana perintah diberikan mempengaruhi kekuatan kontraksi otot yang dihasilkan. Perintah yang lebih keras ketika diperlukan kontraksi otot yang kuat. Nada lebih lembut dan lebih tenang ketika tujuannya adalah untuk merelaksasi dan menghilangkan rasa sakit.
Perintah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, persiapan, menyiapkan pasien untuk bertindak. Contohnya, siap. Yang kedua yaitu tindakan, memberitahu pasien untuk memulai tindakan. Contohnya, sekarang tarik lenganmu ke atas dan ke dalam. Yang ketiga yaitu koreksi, memberitahu pasien bagaimana memperbaiki dan memodifikasi tindakan. Contohnya, terus tarik jari tanganmu ke atas. Traksi adalah pemanjangan pada trang atau ekstremitas. Gaya traksi diterapkan secara bertahap, dipertahankan sepanjang gerakan, dan dikombinasikan dengan resistensi yang sesuai. Pemisahan sendi atau yang disebut dengan peregangan antar tulang merangsang reseptor sendi. Peregangan otot merangsang reseptor regangan muscle spine, memfasilitasi alpha motor neuron, memfasilitasi kekuatan. Definisi approximation adalah kompresi batang tubuh atau ekstremitas. Yang pertama, kompresi melalui sendi merangsang reseptor sendi. Yang kedua, memfasilitasi alpha motor neuron. Yang ketiga, memfasilitasi stabilitas. Approximation digunakan untuk 1. Promosikan stabilisasi yang baik. Yang kedua, memfasilitasi bantalan beban dan kontraksi otot postural. Yang ketiga, yaitu memfasilitasi reaksi tegak lurus. Yang keempat, tahan beberapa komponen gerak. Misalnya, gerakan pendekatan pada akhir fleksi bahu untuk menahan elevasi skapula. Yang ketujuh adalah timing atau waktu. Timing atau waktu adalah urutan gerakan. Waktu normal gerakan yang paling terkoordinasi dan efisien adalah dari distal ke proksimal. Pengaturan waktu untuk penekanan melibatkan perubahan urutan gerakan normal untuk menekankan otot tertentu atau aktivitas yang diinginkan. Yang ke-8 ada body positioning dan body mekanik. Yang pertama, tubuh terapis harus dalam garis gerak. Yang kedua, bahu dan panggul menghadap ke arah gerakan. Yang ketiga, terapis berdiri dalam posisi berjalan berdiri. Yang keempat, resistensi berasal dari tubuh terapis, sementara tangan dan lengan tetap rileks. Pola dasar PNF. Setiap pola memiliki 3 dimensi. Nomor 1, fleksi ekstensi. Kedua, abduksi dan adduksi. Ketiga, rotasi gerakan terjadi dalam garis lurus dalam arah diagonal dengan komponen berputar.